Apakah kamu mengenal dan kamu tahu apa sih yang benar-benar penting di dalam hidup kamu? Apakah itu jumlah uang yang kamu miliki? Apakah itu karir kamu? Atau apakah itu tingginya pendidikan kamu? Atau itu keluarga kamu? Hari ini saya ingin menyentil kalian tentang makna hidup yang sebenarnya dan apa yang sesungguhnya kita perlu fokuskan di dalam hidup untuk bukan saja menikmati perjalanan hidup kita ini, tetapi juga mengakhiri hidup kita menjadi sesuatu hidup yang dibanggakan, yang kita bisa puas dan kita bisa bersyukur saya sudah menjalani seluruh kehidupan ini. So, stay tuned until the end. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Oke, pernahkah kamu mendengar atau berpikir banyak orang yang di penghujung hidupnya mereka memiliki banyak sekali penyesalan. Penyesalan karena mereka belum melakukan hal ini atau hal itu. Atau penyesalan karena mereka membiarkan hidup mereka terlalu dijalani dengan rutinitas, otomatis, dan mereka lupa untuk berfokus terhadap hal-hal yang penting di dalam hidup mereka. Apa sih hal-hal yang kita bisa fokuskan di dalam hidup kita, yang ketika kita benar-benar fokus dan kita melakukannya, kita akan bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan tentunya mengakhirinya dengan tanpa penyesalan, dan kita benar-benar tahu bahwa kita menjalani hidup yang bermakna. Yang pertama adalah fokus on your blessings. Fokus terhadap hal-hal yang baik yang sudah ada di dalam hidup kita. Apakah kamu pernah berpikir bahwa hidup kamu adalah penuh dengan terlalu banyak hal-hal yang kamu komplain? Orang yang hidup dengan terlalu banyak komplainan ya terhadap hidupnya, mereka lupa untuk menikmati nikmat Tuhan di dalam hidupnya. Saya nggak percaya bahwa Tuhan memberikan hidup yang semuanya isinya kesusahan. Pasti ada saat-saat di mana kita bisa menikmati hidup kita. Untuk segala sesuatu di atas bumi ini ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Tentu saja juga terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita ada hal-hal yang kita harus kerjakan, tapi ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Fokus on your blessings. Fokus terhadap hal-hal yang baik di dalam hidup kita, ya, be grateful, be gratitude. Ini akan menumbuhkan kepuasan-kepuasan yang baik, kepuasan-kepuasan terhadap hidup kita sendiri, dan tentunya mengundang semakin banyak hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Yang kedua yang saya ingin menyentil saudara-saudara adalah, apakah kamu cukup fokus on present moment, fokus terhadap apa adanya kamu sekarang. Termasuk juga di dalam pekerjaan. Orang yang tidak fokus di dalam present moment, di dalam pekerjaannya atau di lingkungan kerjanya, ya, itu mereka tidak bisa optimal atau maksimal di dalam apa yang mereka kerjakan. So, remember to focus in the present and on the present moment. Ya, jangan terlalu banyak mikirin apa yang ada di belakang, karena apa yang ada di belakang kamu nggak bisa rubah. Apa yang ada di depan belum terjadi. Jadi apa sih yang bisa kita kendalikan? Yang kita bisa kendalikan adalah hari ini, saat ini. Saat-saat kamu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kamu cintai, saat-saat kamu memberikan diri kamu yang terbaik di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan kamu, dan juga saat hari ini present moment di mana kamu memberikan diri kamu yang terbaik untuk diri kamu sendiri. So, learn to focus and enjoy your moment. Nah, yang ketiga adalah focus on the brighter side of life. Jadi mirip-mirip nih sama yang pertama, fokus on blessing. Tetapi fokus on brighter side of life adalah fokus apa sih sisi-sisi baik kehidupan kita. Ya, banyak orang yang banyak sekali komplain dan mengeluh, gua nggak punya cukup uang. Kenapa saya pergi ke kantor cuman bisa naik motor? Tetapi dia lupa melihat bahwa banyak orang yang ke kantor bahkan nggak punya motor. Misalnya hanya jalan kaki. Mereka yang punya kaki selalu melihat bahwa kenapa gue kemana-mana kok jalan kaki, aduh andai gue punya motor, andai gue punya ini. Tetapi mereka lupa melihat bahwa ada orang-orang tertentu, banyak orang yang bahkan tidak punya kaki, yang bahkan segala sesuatu harus bergantung kepada orang lain. So, focus on the brighter side of life. It will make you feel happier with your life and more fulfilling. Bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Selanjutnya adalah fokus on your mental wellness, ya. Mental wellness ini jadi banyak nih ya tentang mental health. Kan sekarang banyak nih yang ngomong-ngomong soal mental health. Hindari hal-hal yang membuat kita drain out.
misalnya hindari perselisihan atau pertengkaran. Berfokus pada mental wellness kita. Ketika kita drain out, ketika kita burn out, kita harus belajar untuk mengisi atau nge-recharge diri kita sendiri. Berikan waktu untuk diri kamu sendiri, recharge diri kamu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita memiliki mental wellness yang baik. Saya ada beberapa video yang sangat baik sekali untuk apa sih yang kita bisa lakukan untuk increase our mental wellness, jadi kamu bisa mengerti lebih jauh, dan juga bahkan tentang self love and self care, apa yang kita bisa lakukan untuk improve. Oke? Don't forget untuk check those video guys. Next, fokus on less stress, jadi kurangi penyebab-penyebab stres di dalam hidup kita. Kalau misalnya situasi-situasi tertentu yang kita kenalin nih pola-polanya, gila kalau gue ada di dalam situasi ini, stres gue bertambah. Fokus untuk mengurangi hal-hal ini, artinya jangan terlalu banyak bereaksi dan jangan terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Ya, atau juga situasi kita belajar untuk mengurangi stres ini dalam hidup kita, artinya manajemen stres. Coba pelajari manajemen stres itu seperti apa sih. Selanjutnya adalah fokus on simplifying your life. Don't make everything too complicated for yourself ya. Jadi jangan buat terlalu banyak aturan-aturan yang gak jelas deh di dalam hidup kamu. Semakin kita simplify hidup kita, kita semakin enak. Simplify ini bukan cuma terhadap barang-barang yang ada di sekitar kita, ya. Simplifying life ini punya seninya sendiri, ya. Jadi coba kamu simplify peraturan-peraturan dalam hidup kamu. Misalnya, saya akan bahagia jika. Nah, disimplify. Jangan bilang saya akan bahagia jika saya punya uang 1 miliar. Artinya, kamu membuat diri kamu sendiri tidak bahagia di dalam perjalanan kamu mendapatkan 1 miliar itu. Nah, simplify your life. Make it a nice statement that yang memungkinkan kamu bisa bahagia kapan aja. Saya akan bahagia jika saya melihat orang lain tersenyum atas tindakan saya. That's simple, right? Saya akan bahagia jika saya bisa menghabiskan waktu lebih banyak di alam terbuka. Misalnya seperti itu. Apa yang membuat kamu lebih bahagia? Simplify all the rules in your life. Selanjutnya adalah fokus on improving. Jadi ingat, bahkan di dalam manajemen ada yang namanya continuous improvement. Tapi ini juga berlaku bukan cuma di bisnis. Ini berlaku di dalam hidup kita. Artinya kita perlu melakukan improvement terus-menerus. Seperti kamu menonton video ini sudah termasuk salah satu adalah improvement di dalam hidup kita. Jadi kamu menyadari saya perlu improve. Dan setelahnya apa yang bisa saya improve? Okay, so focus on improving your life every time. Improve in every area of your life. Skill apa yang bisa saya tingkatin? Saya ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Ya, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk improve ourselves? Semakin banyak yang kita improve, pada akhirnya ketika kita ada di penghujung hidup kita bisa ngelihat, wow, hidupku adalah hidup yang kaya. Kenapa? Karena saya selalu improve di segala bidang. Tadinya saya nggak bisa ini, saya sekarang bisa ini. Tadinya saya kurang bahagia, saya menjadi lebih bahagia. Hidup saya menjadi lebih bermakna. Sampai di titik ini, guys, yang mana kira-kira dari yang saya jelaskan tadi yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu? Kalau memang belum, kapan kamu mau mulai melakukannya? Selanjutnya adalah fokus on becoming a better you. Ya, jadi jangan membuat hidup kamu tuh otomatis berjalan begitu aja. Fokus nih, oke, gue mau menjadi diri gue yang lebih baik. Gimana sih versi diri gue yang lebih baik? Karena nggak mungkin ada orang yang hidup di dunia ini stagnan. Either you're going down or you're going up. So make sure kamu fokus untuk menjadi diri kamu, versi diri kamu yang lebih baik dan yang terbaik. Selanjutnya adalah fokus on your physical strength. Artinya adalah jangan cuma improve apa yang ada di dalam diri kita, tapi juga improve apa yang kelihatan, body kita. Nah, segala sesuatu di dalam hidup kita bisa datang dan pergi. Tetapi diri kita, tubuh kita ini akan stay loh sama kita sampai kita masuk ke liang lahat nanti. Atau ya sampai di penghujung hidup kita. Jadi nggak ada ruginya. Mulai dari sekarang kita pikirin how to improve our physical strength and even our physical appearance ya. Karena ketika kamu tua dan kamu bisa menikmati hidup kamu dengan tubuh yang sehat, dengan diri kamu yang lebih produktif dan efisien, itu jauh lebih menyenangkan kan daripada kamu menghabiskan masa tua kamu karena kamu punya belief bahwa oh ya, orang tua itu lemah, jalannya kayak begini, cuma bisa tidur dan pikun. Well, I never have that choice in my life. You have the right to choose your life. You have the right to choose your future. Choose to be better. Next, ini yang sangat penting banget. Focus on living your purpose. Saya ingin nyentil kamu lebih dalam lagi. Apakah kamu tahu apa sih maksud keberadaan kamu di dunia ini?
Apakah kamu menemukan life purpose kamu di dalam keseharian kamu, dalam apa yang kamu lakukan saat ini di dunia? Sudah terbukti banget secara saintifik, mereka yang menjalani hidup mereka dengan penuh purpose, menjalani life purpose mereka, memiliki tingkat kepuasan hidup yang luar biasa di penghujung akhir hidupnya. Apakah kamu sudah mengenal life purpose kamu di dalam dunia ini, di dalam hidup kamu? This is not something that you can be done in one sitting. Jadi nggak mungkin kamu bisa menemukan life purpose kamu hanya dengan berpikir satu kali. Ya, karena ini adalah satu continuous improvement. Dimulai dengan self-aware dulu. Dimulai dengan menyadari siapa diri kamu sebenarnya, kelemahan dan kekuatan kamu. Dari situ kamu bisa menemukan life purpose kamu. Jadi, ingat, fokus on living your purpose, living your life and purpose, living your life purpose. Yang terakhir, last but not least adalah fokus on living your life. Jadi jangan terlalu stress out dengan kehidupan ini, ya kan? Nikmati kehidupan kamu apa adanya sekarang. Walaupun kita punya goals, kita punya rencana, kita punya cita-cita, ya, kita punya karir, kita punya keluarga yang harus kita attend setiap hari, tapi fokus untuk menemukan kebahagiaan kamu, kebahagiaan kecil dalam setiap aspek kehidupan kamu. Apa sih yang kita bisa syukuri dan bagaimana mengubah setiap saat, setiap momen menjadi momen yang menyenangkan. Living your life. Jangan membiarkan hidup ini berjalan secara otomatis hanya seperti sungai yang mengalir, tetapi living intentionally, living your life and live the best life that you can. So sampai di sini, don't forget untuk klik like kalau memang video ini bermanfaat untuk kamu, and share ya video ini guys, sehingga lebih banyak orang yang mendengar dan lebih banyak orang yang tahu apa sih yang perlu difokuskan di dalam hidup kita. Don't forget to check our other videos yang tentunya menambah wawasan kamu, menambah kepuasan hidup kamu juga untuk memiliki hidup yang lebih berkelimpahan.